Cinderella New Year 2024 iya mah. Ya Allah. Jadi pertama-tama itu kita tuh udah siap-siap dari pagi, dan karena lumayan hektik juga pindah hotel, jadi aku pagi-pagi itu ngumpul dulu di lobi. Guys, kita mau pindah hotel ke Sky Park ya? Sky Park Hotel. Iya. Semoga ini kita nggak naik transportasi. Amin, amin. Soalnya kita bawa berat banget. Oh. Ya. Banana uyu. Kita mau kemana? Kita mau ke Myeongdong. Mau ngapain? Myeongdong. Ya. Di Sky Park Hotel kita mau pindah hotel. Seperti biasa, Mister dan Kak Jo membagikan ide lagi untuk berangkatnya dipisah-pisah. Kehektikan dari pindah hotel dari Dongdaemun ke Myeongdong. Kalau aku sih waktu itu kita jalannya kan per kloter. Kloter pertama tuh kalau nggak salah aku, DZ, Bang Denny dari tim sebelah, sama Dylan kalau nggak salah ikutan juga bareng sama kayak kita naik ke subway kayak gitu. Hey guys, jadi kita lagi mau pindah hotel. Nah, semuanya. Tuh. Bye Dongdaemun. See you next year, amin. Kita mikirnya waktu itu sisanya teman-teman yang lain, tentunya teman-teman tim yang influencer barengan sama Kak Hyun Jong naik mobil, yang lainnya kita naik subway gitu ke Myeongdong. Jadi sekarang kita subway. Susah banget cari taksi di hari libur ini. Satu lain doang kok. Lain kan. Kalau bawa koper kayak gini cerah banget deh. Aku nyampe kayaknya kalau nggak salah tim pertama deh yang nyampe, karena cepet kan. Terus tim yang lain tuh masih ada yang naik taksi, abis itu influencernya juga misah, dan kita ketemu di tempat makan. Jadi kalau aku sama tim yang lain, sama Alma, Dylan, Calvi, sama influencer, aku makan di tempat pertama kali nyampe juga di Myeongdong pas tahun lalu. Jadi aku itu makan di Yogane, dan itu terkenal banget di Korea. Oke, Oh, pas pakai produk itu. Nalvi, Mama. Sorry. Mama. 잘 먹겠습니다. Jadi tadi dikasih tahu kalau si acar, toge, dan kimchi nya self service sendiri. Aku nyobain ininya deh. Itu wajib banget nih kalau misalkan kalian ke Korea dan mungkin cari makanan halal atau makanan yang ayam-ayam, itu boleh banget langsung datang ke Yogane. Saya check in semuanya, setelah itu dikasih waktu free time. Kasih waktu free time, teman-teman aku, Kak Greta, Intan, Rizky, dan DZ semuanya pada mencar. Katanya sih pada street foodan ya di Myeongdong, tapi aku gak ikut. Kenapa gak ikut?
Kalau aku meeting guys, aku meeting lagi apa? Aku lagi meeting sama Mr. sama kawan Jong. Banyak banget street food yang aku cobain dan enak-enak banget. Aku sama Rizky, jadi nanti bakalan pisah tim, ada Z sama Intan. Jadi nanti kita bakalan lihat. Bener banget. Jadi kita bakalan kasih lihat ke kalian wisata-wisata yang ada di Myeongdong kita. Dan dari tadi aku lihat ada beberapa produk dari LVS Shop yang didatengin dari Korea. The duit guys, lumayan buat jajan. Berapa? 50.000. Udah bisa beli apa? Dengan 5.000 di sini? Buat laundry. Oh no! Aku cobain makanan yang kayak egg, tapi dia cake gitu. Sekarang kita mau cobain egg bread. Jadi banyak banget ini bread food di sini. Bentuknya kayak gini. Jadi ada telurnya, tempting banget. Kita cobain ya, rasanya kayak gimana. Panas banget guys. Itu rasanya gurih, manis. Tapi aku nggak begitu suka karena rasanya menurut aku apa ya, aneh. Jadi pertama aku ke Myeongdong itu tuh aku strollingnya bareng Diza. Kita berdua kalau nggak salah, kita berdua aja. Tapi di sini jarang ada jarang ada fashion, banyaknya makanan karena semuanya turis. Betul. Tapi ada bagian-bagian yang fashion ya di bawahnya. Kita bakalan lihat makanan-makanannya. Oke. Kira kamu udah tahu belum mau beli apa? Aku mau beli tanghulu yang strawberry terus sama jus-jus gitu. Street food yang aku beli itu sama Intan adalah tanghulu karena opanya ganteng. Kalian harus lihat opanya ganteng. Berapa? Sama harganya? Sama. Ya. Aku malu kalau lihat ini. Iya makanya. Ini. Oh. Kamu yang mix? Ya mix aja biar kita bisa coba. Can we buy the mix? Beli satu karena mau nyobain dulu. Dan ini jajanan pertama yang kita beli. Soalnya opanya gitu. Tapi semoga rasanya enak ya. Kalau enak kita beli lagi. Suaranya. Enak gak? Oh, Buahnya gimana, manis? manis banget makanya orang-orang Korea suka strawberry. Wah, aku gak sabar mau nyobain. Yang grape atau yang anggur, soalnya aku tuh kayaknya lebih suka sama anggur dibandingin sama strawberry, tapi kita cobain ya. Ini aku agak takut sih soalnya tuh. Try it. Wah, kuat gak giginya? Aku tuh personally suka banget sama tanghulu anggur, dan karena kan kita pesannya tuh mix, ada anggur, ada strawberry. Jadi di Z makan yang strawberry, aku makan yang anggur gitu. Di tengah-tengah jalan tuh kita ketemu sama Kak Greta sama Bang Rizky. Annyeong. Annyeong. Ketemu Annyeong. Oh, langsung mau. Tapi yang paling aku suka adalah si strawberry tanghulunya ataupun strawberry yang bener-bener masih fresh. Itu paling gede deh, itu paling gede. Wait, tolong. Oh, aku makan. Bener-bener buah itu aku makan, itu kayak kamu makan jus strawberry. Airnya banyak banget dan dia gede-gede. Gedenya tuh sebenarnya gede banget tuh, segini. Gede banget ya pokoknya. Ini bekas tanghulu guys. Manis banget. Asalnya dikit banget ya. Nggak begitu banyak. Gimana ini? It was at this moment that he knew. He fucked up. Ya udahlah. Untung dapat videonya. Gimana rasanya?
Enak? Manis Dalamnya gak? kosong, baru manis. Terus dingin lagi. Enak banget pas winter. Rasanya dikit lah ya. Ya, rasanya kayak makan jus strawberry. Oke, jadi di Myeongdong hari pertama aku cobain beberapa street food, ada egg bread, terus strawberry sama strawberry tanghulu. Itu worth to try banget. Kita punya waktu free time, dikasih juga waktu free time buat jalan-jalan di Korea, di Seoul. Terus waktu itu tuh anak-anak lagi pada bingung nih mau jalan kemana sih? Kita kayak ke Gangnam aja. Aku usul itu. Kenapa kayak gitu? Karena di Gangnam itu banyak tempatnya selain mereka udah ngelis ada beberapa kafe di Gangnam situ. Aku bilang di sana tuh ada Sokchon Lake. Jadi ada danau Sokchon. Semoga aku dapat pacar di sini ya. Pas nyampe Sokchon itu tuh lumayan seru, ternyata di sana tuh masih banyak orang yang olahraga loh, meskipun lagi winter juga masih ada yang jogging, masih ada yang jalan-jalan segala macem, menikmati siang-siang mungkin waktu itu ya, jadi menikmati pemandangan di Sokchon Lake yang pinggir-pinggiran soal danaunya tuh udah mulai ada yang beku-beku, jadi agak kelihatan ada binatang-binatang yang ada jalan di atasnya kayak ayam atau angsa mungkin nggak salah, ada yang lagi jalan-jalan di atas danau. Terus karena dia deket banget sama Lotte Tower, jadi tuh kita tuh bisa ngeliat bangunan Lotte-nya tuh tinggi banget. Karena itu winter, jadi bangunannya tuh apa ketutup awan, apa nggak kelihatan itu bangunan Lotte Tower-nya. Terus banyak banget orang-orang yang pacaran, jadi kayak bisa kegiatan nih pacaran di sini. Seru banget sih. Jadi Sokchon Lake kalau kalian mau kegiatan yang murah on budget, Sokchon Lake wajib masuk ke list kalian. Jadi sebelumnya nih, sebelum aku mau back dulu, jadi sebelum kita ke Korea, kita tuh udah kayak nyatet-nyatet gitu kan, destinasinya itu mau kemana aja. Jadi aku sempet nyatet-nyatet ke daerah Jamsil, ke daerah sekitaran Jamsil, terus kayak aku nemu kafe lucu-lucu banget. Jadi sebelum kita ke lokasi yang ini, kita itu mau ke kafe, aku lupa banget namanya apa, tapi itu susah banget dicari karena kita tuh udah coba nyari tapi kok nggak ketemu-ketemu. Akhirnya kita ke tempat yang namanya Lala Bread. Jadi dia itu kayak bakery dan juga cafe. Aku rekomendasiin banget teman-teman semua untuk datang ke Lala Bread. Kenapa kita akhirnya milih ke Lala Bread itu karena Kita tinggal jalan kaki, dan yang paling enaknya kalau di Korea kita tuh mau jalan kemanapun, transportasi dan jalanannya juga memadai, jadi enak banget kalau misalkan kalian mau jalan-jalan. Terus setelah sampai di Lala Bread kita makan sebentar. vibes-nya tuh lucu banget, gemes banget, terus kayak bener-bener insta worthy, terus content worthy banget. Seperti yang teman-teman lihat, banyak banget varian-varian bakery-nya. Terus habis itu di lantai 2 itu ada tempat duduk-duduk. Dan kalau misalnya teman-teman mau makan dine in, teman-teman tuh bisa ke lantai 2-nya beli bakery, beli kue, beli pastry, dan juga beli kopi juga ada. Jadi teman-teman tuh kalau mau kafe-kafe gemes bisa banget di Lala Bread. Di sekitaran Sokchon itu banyak juga, dan kalian bisa searching aja. Nah, setelah dari kita udah puas banget tuh jalan-jalan di Sokchon Lake, udah ke kafe juga dan segala macam, akhirnya kita diskusi lagi kita mau kemana nih. Masih terang waktunya, masih sekitar jam 3-an kalau nggak salah, kita kemana ya gitu. Terus akhirnya aku bilang nih sama teman-teman, apa kita ke university aja ya, kita university tour gitu. Kita kayak mau reminiscing gitu ya, zaman dulu pas kuliah. Akhirnya kita ke universitas di Korea, namanya itu Hanyang University. Universitas Hanyang itu tempatnya megah, bagus, dan kayak vintage gitu loh. Jadi kayak lagi di UK, universitas yang lagi di UK gitu.
namanya kampus Erika, satu namanya kampus Seoul. Ini Seoul kampus. Nah, itu ada yang lulusan juga ternyata nih. Bagus banget. Ada yang lulusan. Jadi kita ke sana itu menggunakan subway seperti biasa, dan kita tahu arahnya itu, of course kita tahu dari Naver Map. Kita cari di Naver Map. Kita naik subway. Nah, di mana ini? Hai, jadi sekarang aku udah sampai di Hanyang, sampai di Hanyang. Pengen ngerasain gimana rasanya menjadi anak mahasiswa di Korea. Sini. Semoga aku bisa kuliah di Korea. Amin. Jalannya cukup cepat dan juga jalan kakinya juga nggak gitu jauh. Jadi untuk teman-teman yang mau tahu nih kayak universitas di Korea itu kayak gimana sih, sama nggak sih kayak di Indonesia. Dan ternyata pas kita sampai sana ada ujian. Jadi pas kita sampai sana tuh kita bareng sama rombongan orang-orang yang lari-lari karena nyari tempat ujiannya di mana gitu. Akhirnya kita tanya-tanya lah kira-kira yang biasa di tempat untuk foto-foto di universitas di mana, terus ditunjukin, terus kita foto-foto di depan hall kampusnya itu, depan icon kampusnya itu. Nah, terus kita sambil ke sana kita cobain jadi hakseng, jadi teh hakseng. Kita pura-pura anak kuliah yang jajan. Sehari jadi anak kampus Hanyang. Kita mau pura-pura bikin scene di mana kita akan jadi anak kuliah lagi, terus kita kayak gak sempet, kita belajar mulu terus kita nggak sempet jajan makan, jadi kita mau makan di jamnya situ di convenience store. Yuk langsung kita makan, cari cemilan. Kita harus bikin adegannya gitu, di mana ya? Kita kayak pura-pura lari dari kayak saya. Mobil lagi nanya, habis nanya apa katanya. Kita ujian juga. Sebenarnya niatnya mau piknik, cuma waktu itu dingin banget guys, dingin banget sampai kayak tangan sama telinga kita tuh udah merah banget, udah dingin, anginnya kenceng di sana. Jadi kita akhirnya dengan cepet-cepet kita makan snack yang kita udah beli di 7-Eleven. Kita niatnya mau bikin lari-lari buru-buru lagi. Cuma karena takut diomelin dan capek. Karena takut diomelin nggak boleh, jadi kita jajan aja yuk, kita lihat apa yang ada di dalam. Jadi sekarang tuh karena aku pengennya sih makan di taman gitu di luar, karena kan cuacanya enak kan. Cuma kayaknya nggak ada tempat yang buat ini deh. Nah, jadi kita mau ke kantinnya, kita mau pura-pura jadi anak kampusnya. Tapi pas kita masuk tuh sepi banget. Kalian tau nggak? Banyak banget orang tapi sepi banget. Kita tuh sampai mikir ini tuh library atau kantin sih. Mereka tuh bener-bener diem semua. Terus kalau misalkan kita mau makan di situ kayak takutnya keganggu kan mereka. Seru banget ya? Seru banget sampai bingung mau berkata-kata apa. Oh iya, itu pokoknya ada itu. Iya. Sampai Intan pun kaget, ini di perpus atau di kantin. Iya asli, aku bingung banget karena seumur Dan gak ada yang makan gak sih? Gak ada yang makan. Seumur aku baru lihat kantin sesepi itu guys. Kalau orangnya rame banget. Dan kalau misalkan di Korea seperti yang teman-teman tahu, Korea tuh nggak boleh sembarangan duduk gitu ya, duduk-duduk di samping, di pinggir, jongkok kayak gitu kayak di Indonesia itu nggak bisa. Jadi kita cari tempat duduk yang emang boleh kita dudukin, yaitu smoking area. Jadi Itu adalah makanan kita siang ini selama di Hanyang, karena biar Sebenarnya aku mau nyari ini sih, kayak maksudnya tempat yang buat kita piknik gitu, tapi kayaknya karena dingin dan kayak ya mereka lagi ujian kali ya, jadi kayak kita ke smoking area itu outdoor gitu, dan kita makan sambil kedinginan. lagi jemput Kak Greta, dia ketinggalan. Susah banget nyarinya, soalnya ini kampus gede banget. Jadi teman-teman aku LVS team itu udah berangkat duluan dan aku tinggal sendiri karena aku masih meeting sama Mister. Hai, sekarang aku mau nyusulin DZ
Tristan sama Alfia Mariski ke Hanyang University. Wish me luck karena ini pertama kalinya aku naik subway sendirian, jadi semoga bener banget teksnya. Kita lihat ya. Itu adalah pertama kalinya aku naik subway sendiri. Itu hanya berpaku pada si maps-nya, namanya ini. Jadi ketika aku pakai si Never Map, itu bener-bener kalau temen-temen nih yang baru pertama kali ke Korea, itu udah lengkap banget di sana. Terus kita foto-foto di sana, terus kita bikin konten-konten lah di sana. Abis itu kita balik deh gitu. LCS in Seoul, And this is Hanyang University. Abis kita jalan-jalan nih, tadi seharian kita puas banget. Besokannya agenda kita adalah jalan-jalan dan visiting brand. Jadi kita mau ke Tukul for School. Salah satunya ke brand Laundry You. Mungkin agak aneh ya namanya, cuma kita ke tempat laundry. Dan juga kita mulai jalan-jalan ke beberapa tempat seru dan terkenal juga. Kita ada makan-makan di Gwangjang Market, sama kita tuh ke Starfield juga. Jadi pokoknya nantiin ya videonya karena seru banget.